Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang pada saat ini kembali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Apa Kata Dunia. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, diamkanlah semua suara dalam hati kami, dan biarlah Engkau sendiri yang berfirman kepada kami saat ini. Tuntun dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh yang Kudus, sehingga kami dapat mendalami akan kebenaran firman-Mu, lalu siap memelihara dan melakukannya melalui kehidupan yang senantiasa memuliakan Engkau. Kami berserah ya Tuhan, mari Tuhan Engkau berfirman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kata dunia sering dipakai orang untuk menentukan apa jalan hidup yang terbaik baginya. Istilah apa kata dunia semakin banyak menjadi acuan orang dalam memilih sesuatu. Tetapi Samuel ternyata punya cara lain dalam menentukan pilihannya. Samuel tidak menggunakan acuan apa yang dikatakan oleh orang banyak sebagai sesuatu yang benar yang harus ia jalankan, melainkan apa kata Tuhan. Hal ini saudaraku terlihat dalam perikop kita saat ini dari 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Ketika itu bangsa Israel menyatakan keinginan mereka untuk memiliki seorang raja. Inilah masa peralihan kepemimpinan dalam kehidupan bangsa Israel dari pemimpin para hakim kepada pemimpin seorang raja. Berbondong-bondonglah para tua-tua Israel datang kepada Samuel di Rama lalu meminta seorang raja. Alasan mereka meminta pertama, karena mereka menganggap Samuel telah lanjut usia, dan karena anak-anak Samuel tidak hidup dalam kebenaran. Itu terungkap dalam ayat yang kelima dari perikop ini. Yang kedua terdapat dalam ayat yang ke-20, yaitu agar bangsa Israel juga memiliki raja sama seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Dua hal inilah yang tersurat dalam perikop ini. Bisa saja ada lagi maksud-maksud tersirat di balik apa yang tersurat ini. Bisa saja ini hanya trik dari bangsa Israel supaya tidak langsung dipimpin oleh Tuhan yang sering dianggap memiliki rencana dan rancangan yang bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi apapun yang ada di balik permintaan umat Allah pada saat itu, tidak usah kita persoalkan. Yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah benar suara orang yang banyak itu adalah suara Tuhan? Ini yang menjadi pergumulan Samuel. Kalau kita membaca ayat yang ke-6, di situ dikatakan, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan ini mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Jelas sekali saudaraku, Samuel tidak langsung mengabulkan permintaan itu. Ia datang kepada Tuhan dalam doa. Mendengar ini mungkin ada di antara saudara yang berkata, itu kan cara dulu. Sekarang sudah serba instan. Kalau pakai tanya-tanya Tuhan, makan waktu terlalu lama. Lebih baik tanya Mbah Google aja. Jawaban terbaik segera disodorkan. Mungkin juga ada yang berpikir, kalau orang banyak sudah berkata benar, ya pasti itu benar. Akibatnya orang-orang zaman now lebih suka bertanya apa kata dunia, bukan apa kata Tuhan. Orang banyak cenderung untuk ikut pandangan, kebiasaan, dan pikiran yang ada pada dunia daripada apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan tidak lagi menjadi penting sebagai acuan dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
Saat Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, ia pun bergumul dengan berat. Ia harus memilih antara menolak meminum anggur dalam cawan penderitaan itu, alias lari dari tanggung jawabnya, atau tetap minum anggur itu. Antara lari dari kenyataan yang pahit itu, atau tetap setia dan berada dalam rancangan dan kehendak Sang Bapa. Di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, dalam Matius 26 ayat 39 Yesus berkata, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tidak hanya satu kali, dalam ayatnya yang ke-42 kembali Yesus berdoa, "Ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila Aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Tetapi akhirnya dalam ayatnya yang ke-45 dan 46, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan Aku sudah dekat." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memang terkadang Tuhan berbicara melalui orang banyak kepada kita, tetapi tidak selalu. Terkadang Tuhan berbicara dalam kesunyian. Dalam kesendirian kita Ia berfirman. Dalam sanubari kita Ia bersabda. Apapun media yang dipakainya, saudaraku, itulah yang seharusnya kita jalani dan laksanakan. Karena itu, bukalah hati saudara dan dengarkanlah suaranya yang lemah lembut itu, agar hidup dan kehidupan kita selalu menjadi puji-pujian baginya ketika kita dengar lalu melakukan akan firman-Nya. Saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan saudara untuk terus memulihkan Dia dalam segala hal. Sampai jumpa saudaraku dalam renungan firman Tuhan melalui channel Suara Sobat yang berikut. Tuhan Yesus yang Maha Baik itu senantiasa memberkati saudara. Amin.